Kabinet Merah Putih banyak banget isinya, maksudnya orang-orang yang bertugas di sana ya. Nah tentunya ada yang senior, ada yang junior. Nah tapi bukan berarti junior itu tidak berpengalaman. Junior ini cuma ngomongin soal usia mungkin ya. Nah di antara yang junior-junior ini ada yang paling junior. Ini adalah wakil menteri paling muda di Kabinet Merah Putihnya Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada bersama saya pada hari ini, dia Roro Esti. Apa kabar? Halo Mas, baik alhamdulillah. How are you? Fine, ini Oke. great banget sore-sore ini bisa Alhamdulillah. ketemu, bisa ngobrol. Iya. Akhirnya waktu itu kita terakhir ketemu itu pas waktu masih di Acara anggota bahkan. DPR. Oh iya, benar benar benar. Heeh ya. Sebenarnya udah kenal lama. Udah kenal lama, Iya, betul. cuman ini ketemunya di occasion yang berbeda Iya. sebagai wamen. Iya. Wamen perdagangan. Perdagangan betul. Gimana sih ceritanya? Ceritain dulu dong. Ini nih yang menarik yang buat saya selalu bertanya-tanya, kok bisa orang-orang ini dipanggil sama Pak Prabowo? Apakah memang sebelumnya sudah ada di radarnya Pak Prabowo? Ya, tentu kita bersyukur banget ya bisa bergabung dan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih ini yang sangat luar biasa. Para anggotanya juga latar belakangnya variatif, beda-beda, tapi kita tentunya mempunyai semangat yang sama, yaitu adalah gimana untuk bisa bergotong royong memajukan bangsa Indonesia. Yes. Dan kalau dari Partai Golkar sendiri, karena kan kalau dari saya diberangkatkan oleh partai ya. Setiap orang backgroundnya kembali lagi beda-beda gitu. Ada yang profesional, ada yang memang dari partai gitu. Dan kebetulan kalau dari Golkar sendiri, kalau aku lihatnya ya, saya ngelihatnya itu ada proses semacam kaderisasi lah gitu, yang kemudian memunculkan kader-kader yang menurut Pak Ketua Umum itu berpotensial dan mempunyai background yang mendukung untuk menduduki beberapa posisi strategis. Jadi ada di menteri, ada wakil menteri gitu kan, ada juga gubernur Lemhanas. Yeah. Gitu. Jadi itu gubernur yang tidak melewati Proses pilkada. Jadi langsung dinobatkan Langsung gitu. ya. And we're very happy about that gitu. Dan alhamdulillah memang pada dasarnya semua tergantung kepemimpinan ya. Ketika pemimpin partai memberikan kesempatan kepada para kadernya, jadi benar-benar kader partai untuk bisa berkontribusi, ya kita tentu bersyukur bahwa ternyata diberi kepercayaan. Kalau buat saya sendiri kan latar belakang di DPR ya Mas ya. Tadi juga udah cerita kita Komisi ketemunya 7 di ya. DPR gitu. Jadi paling tidak saya mempunyai latar belakang itu, pengalaman itu, sering sekali berhadapan dengan mitra kerja yaitu adalah kementerian. Eksekutif ya. Dulu kan Komisi 7 Mas ya, jadi ada energi, ada perindustrian, ada Badan Riset Inovasi Nasional, ada BUMN Energi gitu. Jadi paling tidak kalau dari aspek kementeriannya kita udah mengerti lah, oh ternyata strukturnya seperti ini gitu, dan untuk berkomunikasi tentang beberapa hal itu seperti apa, dan bagaimana kedua pihak baik itu dari pemerintah dan juga DPR-nya bisa bekerja sama untuk menyusun anggaran, untuk melahirkan kebijakan gitu. Jadi mungkin pengalaman itu yang membuat pimpinan akhirnya confident bahwa kita mempunyai capability gitu. Jadi salah satunya itu, dan partai mendukung, partai mendorong, dan alhamdulillah Pak Prabowo juga berkenan gitu. Dan ini sebagai signal bahwa anak muda itu diberi ruang untuk berkontribusi. Dan kalau kita melihat populasi negara Indonesia itu kan mayoritas lebih dari 50% itu muda Mas. Betul. Jadi milenial, Gen Z itu kan a majority, apalagi sekarang kita juga dengan bonus demografi ya kan, Betul. mayoritas dari penduduk juga produktif. Jadi memang sosok-sosok muda ini dibutuhkan untuk menjadi representatif dari kelompok itu juga gitu. Oke. Apa sih yang dipesenin sama Pak Prabowo waktu ketemu? Waktu ketemu ini bidang yang tidak mudah katanya. Oh gitu. Jadi perdagangan tentu banyak yang diurus tentunya kan. Tapi beliau selalu menitik beratkan bahwa sektor ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, dan kita harus semangat untuk mengejar yang target 8% itu tadi. Dan ini pesan yang disampaikan ke semua ya juga gitu, bahwa kita memang pada intinya harus bekerja sama terkait itu, dan selalu mementingkan Indonesia dulu lah. Itu beliau selalu ngomongin Nasionalis itu. Ya nasionalis banget. And you know what I really admire about him itu, beliau kalau bicara itu benar-benar dari hati. Oh ya.
and you feel it gitu. Dan ketika kita bukan hanya secara personal ya, tapi kalau ngelihat beliau pidato itu benar-benar bicaranya tuh dengan hati gitu, bahwa beliau kayaknya kelihatannya sudah selesai dengan dirinya. Oh, oke. And so all he has in his heart and in his mind is gimana Indonesia tuh bisa semakin maju. Dan semua itu tidak lepas dari kerjasama yang dibutuhkan. Makanya kenapa kemarin kita outing dulu, kita dites dulu kan di Magelang ya kan, Admil lolos nggak ini para menteri dan wamennya gitu Disuruh kan. pusat nggak sih? Enggak kan? Enggak sih, enggak. Luckily enggak, tapi memang disuruh bangun pagi tuh Mas. Jadi Itu agak jam 4 berat ya? pagi kita udah harus on gitu. Kan bukannya udah biasa dong, ini kan kalau di Komisi 7 atau itu kan rapat Iya. tuh kadang dari pagi sampai malam gitu. Iya sih, tapi nggak se-ekstrim harus bangun jam 4 sih Mas. Bangunnya ya, Ah, kalau iya, malamnya bangunnya. sih udah biasa begadangan ya. Iya, ya betul. Itu kurang lebih gitu. apa poin penting soal perdagangan yang tadi diberikan berat nih gitu? Iya, well it's not an Sektor yang easy berat. sector Nah, ya. apa yang lebih spesifik gitu Iya. soal apanya? Jadi ini kita kembali lagi ya bahwa Pak Presiden punya visi, kita harus bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Target 8% ini kan juga bukan semata-mata besok gitu ya, Ya. tapi dalam kurunan waktu 5 tahun ke depan itu we have to be able to achieve it. Lalu kemudian kalau dari sektor perdagangannya sendiri, Pak Menteri tentunya Pak Budi Santoso mempunyai beberapa program strategis Mas. Dan ini menjadi prioritas baik bagi beliau dan juga saya sebagai yang kemudian membantu beliau kan ya untuk mensukseskan program-programnya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengamankan pasar dalam negeri. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa memperluas pasar luar negeri, ekspor ya dalam hal ini, dengan berbagai komoditas yang kita miliki. Terus yang ketiga adalah bagaimana UMKM kita bisa ekspor, jadi bisa go global intinya. Karena kita tahu bahwa kalau nggak salah ya Mas, 60% dari total PDB kita itu dari sektor UMKM. UMKM. How amazing is that? Yes. Dan potensinya itu sangat luar biasa, dan Kementerian Perdagangan ingin hadir untuk membantu agar UMKM ini paham terhadap pasar globalnya, bahwa kita punya beberapa market di luar sana yang terbuka buat produk-produk UMKM gitu. Nah itu kita ingin hadir di tengah-tengah itu, dan ini menjadi salah satu target program 100 hari kita juga sih. Jadi mudah-mudahan kita bisa melahirkan terobosan-terobosan yang bermanfaat gitu. Apa aja program-program yang dilakukan untuk UMKM ini? Karena kan Ya. itu tadi mungkin banyak yang nggak paham nih dengan Ya. pasar yang ada, potensial pasar marketnya itu nggak tahu. Nah itu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan? Jadi ada beberapa hal yang inline ya. Jadi misalnya Pak Menteri kemarin ngasih PR ke saya, salah satunya itu untuk menyelesaikan beberapa perundingan perdagangan internasional. Jadi kita sekarang lagi diskusi nih sama misalnya Indonesia and Canada, Indonesia Peru, Indonesia Uni Eropa, ada namanya Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA gitu. Oke. Dan ini adalah bagaimana tentunya kita bisa membuka akses pasar untuk kedua negara, dan kita bisa yaitu tadi terbentuknya hubungan bilateral yang tentunya bisa menjadi signal positif untuk perdagangan gitu kan. Dan dengan begitu kita juga itu seiringan juga dengan misalnya niat kita untuk membuka pasar kita di luar sana, khususnya untuk UMKM gitu. Contohnya kalau Kementerian Perdagangan itu kita punya namanya INA Ekspor. Jadi it's a website di mana semua orang yang punya bisnis ya kan, entrepreneur yang mempunyai tujuan untuk memasarkan produknya ke luar negeri, kita harus pelajari dulu kan, misalnya kebijakan di luar negeri itu seperti apa sih, standar-standarnya seperti apa, lalu kemudian market di luar sana itu membutuhkan komoditas apa gitu. So link and match itu penting ya Mas ya. Jangan sampai kita punya produk tas misalnya, terus kita mau kirim ke Eropa, tapi ternyata mereka nggak lagi butuh produk itu. Justru yang butuh produk itu di wilayah ASEAN region. Nah jadi kan itu membuat para pelaku usaha itu merasa mengerti gitu bahwa ya buang-buang duit juga kalau kita harus ngirim ke Eropa, mending kita fokus ke market yang lebih dekat lagi. Nah maksudnya INA Ekspor itu bertujuan untuk memperkenalkan itu
ke Oh, oke. all these entrepreneurs bahwa potensinya tuh di sini gitu, dan riset itu selalu dilakukan Mas. Jadi kalau Kementerian Perdagangan tuh punya kita punya atas perdagangan di beberapa wilayah. Saya lupa ya berapa, tapi intinya kita ada di beberapa region gitu, beberapa negara. Terus kita juga punya Indonesia ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Itu juga membantu untuk mengkaji pasar di luar negeri itu seperti apa gitu. Jadi kan enak ya. Jadi misalnya kita punya bisnis nih, kita bisa lebih paham juga kalau misalnya market dalam negeri kita udah exercise dan kita udah mampu, terus kita merasa you know what, it's time to go abroad gitu. Nah, ada wadahnya nih yang untuk memberikan informasi caranya gimana, terus peraturan di sana gimana, yang dibutuhkan di sana apa gitu. Jadi kan mempermudah kan. Jadi tapi sampai ke tahapan untuk memberikan apa kayak semacam mengurus soal perizinannya kah, kemudian bagaimana reach marketnya langsung di sana itu juga termasuk dalam program itu juga. Ya, jadi kalau di Kementerian Perdagangan kan ada section-sectionnya ya, yang ngurusin mengenai perizinan ada sectionnya sendiri, yang untuk bagian peluasan market di luar negeri juga ada sendiri gitu. Jadi kalau misalnya di Ditjen PEN, pengembangan ekspor nasional misalnya, itu lebih fokus ke bagaimana memberikan bimbingan kepada bisnis-bisnis itu untuk kemudian nanti mereka bisa men-showcase produk-produknya di luar negeri. There's a lot of exhibitions atau mungkin acara-acara seperti itu di luar, di mana itu bisa menjadi market gathering juga kan buat mereka. Jadi ini salah satu program unggulan juga sebetulnya, dan kita harap bisa kita perbanyak juga kegiatan seperti ini agar Indonesia itu bisa semakin dikenal, ya kan? Dan itu butuh pendekatan khusus, dengan harapan juga misalnya perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang lagi jalan itu bisa bantu. Ya kan, jadi memang kebijakannya itu harus ada juga sebagai catalyst untuk kita bisa mendorong produk ke luar sana gitu. Oke. Kalau di luar negeri kayaknya udah siap lah ya gitu ya untuk go global. Secara UMKM juga sebenarnya banyak banget yang oke-oke, pasarnya juga ada, kemudian ada program di Kementerian Perdagangan yang bisa memfasilitasi itu tadi supply demand tadi. Nah, tapi kalau kita coba tarik ke dalam negeri, itu masih jadi masalah adalah tingkat kepercayaan masyarakat untuk membeli barang lokal. Itu kan juga jadi kayak masalah. Itu tuh gimana tuh? Jadi concern juga nggak di perdagangan? Ya, maksudnya itu kembali lagi ke masyarakat juga ya. Dan saya tuh kalau boleh jujur dulu ya, ini masih kecil gitu, ada semacam kebanggaan memakai produk dari luar, ya kan, brand-brand besar kayak gue beli nih sepatu ini dari ini gitu kan, beli nih baju olahraga dari mana gitu. Tapi semakin kesini semakin ada keinginan untuk berusaha lah beli produk-produk lokal, misalnya desainer-desainer dari Indonesia, atau ya apapun lah yang bisa kita kontribusikan. Tidak harus 100%, tapi paling tidak apa yang kita pakai atau apa yang kita konsum itu produk dalam negeri gitu. Karena dengan begitu kita juga membantu perekonomian di Indonesia kan. Nah, itu kembali lagi ke consumer behavior juga kan Mas. Kita semua mempunyai tanggung jawab menurut saya. But at the same time sebagai pemicu juga gimana yang di dalam negeri ini, bisnis-bisnis dalam negeri atau produk-produk dalam negeri itu bisa selalu berdaya saing dan mampu berdaya saing dengan produk-produk dari luar misalnya gitu kan, atau brand-brand yang udah ternama nih. Dan itu kembali lagi ya banyak lah ya yang harus dilakukan, entah itu marketingnya, entah itu desainnya, entah apapun itu gitu. Jadi it's a two-way thing. Kita punya peran sebagai yang membuat kebijakan dan lain sebagainya, tapi masyarakat juga mempunyai peran untuk gimana nih usaha apa. Contoh kecil misalnya ada yang kerja terus kerja dinas nih, pergi kemana gitu, cobalah setiap kali pergi kemana beli produk yang dari sana, entah itu gitu ya oleh-oleh atau apa. Jadi paling tidak dimanapun kita berada kita ada positive we're leaving a positive imprint gitu in someone's life di beberapa wilayah yang kita kunjungin gitu. Ya hal-hal kecil gitu sebenarnya kita bisa lakukan. Itu bisa mendukung tadi ya UMKM masyarakat ini biar lebih
dengan kita oleh-oleh, kita bawa ke kota kita, jadi Ya. kenal, lu dari mana tadi? Oh ini, oh ternyata Oh ada ya ternyata produk ada, itu exactly. gitu ya. Kadang-kadang kita juga kaget dengan Iya, bukan di inovasi-inovasi sana, kita sendiri gitu kan. di sana bukannya lebih terkenal apanya gitu, ternyata ada Iya, hal yang lain gitu ya. iya betul Iya, betul. iya. Nah, itu ya susah juga sih kalau misalnya soal behaviornya masyarakat gitu ya, karena ya itu Iya, tadi berarti kan dari dalam hatinya dia preference-nya ke arah mana segala macam. Tapi kalau iya. saya yakin sih kalau misalkan memang secara marketingnya udah oke dan Hmm, produk memang bagus, siapa sih yang nggak mau beli gitu kan? Pasti, apalagi harganya lebih murah kan exactly. karena dalam negeri sendiri. Nah, soal permodalannya Ah itu ya, juga jadi jeritan para UMKMers iya ya. gitu. Itu gimana tuh soal permodalan? Jadi kalau kita melihat ya, kalau kita kan lebih ke kalau perdagangan itu kan pemasarannya ya, Mm-mm. pemasaran. So how can we sell gitu kan, and how can we trade dengan negara luar dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat dari segi masalah di modal dan lain sebagainya, sebetulnya ada banyak sekali perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang mempunyai program CSR, ya Oh, kan, oke. corporate social responsibility. Dan kadang-kadang yang tertaung di situ juga ada kaitannya dengan UMKM binaan. Oh iya Dan iya 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 perusahaan-perusahaan iya iya besar iya. itu Iya. UMKM binaannya bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Yang selama ini mereka bina, mereka berikan pelatihan, dan itu biasanya juga bisa kerjasama dengan kementerian ya. Mm-mm. Pelatihan-pelatihan misalnya gimana sih packaging yang Yang sesuai bagus, standar keren. gitu kan, yang kemudian ya itu tadi sesuai standar untuk kemudian dipasarkan. Nah itu banyak sekali kerjasama kayak gitu yang diharapkan bisa membantu para pengusaha ya bisa dibilang UMKM ini untuk bisa selalu berinovasi dan bisa memfulfill standar-standar yang ada di pasar sana gitu. Jadi dari situ dari segi permodalan lalu kemudian bimbingan teknis itu kan juga menjadi timbal balik perusahaan-perusahaan besar untuk masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi ada kerjasama gitu juga sebetulnya. Oke. Kalau tadi kan ini beberapa permasalahan yang saya coba searching gitu dan ternyata itu Ya, ada beberapa hal masalah yang besar. Selama ini udah berapa? 3 minggu berjalan ya, hampir sebulan ya? Atau iya sudah ya. Nggak terasa loh, kok rasanya kayak bentar udah lagi lama sebulan? karena saking banyaknya yang dilakukan. Udah kerasa lama ya? Padahal masih ada 5 tahun loh. I know, tapi setiap hari itu aku punya prinsip ya Mas ya, kayak dulu di DPR. Kebetulan kan bapak saya juga politisi ya, Ya. maksudnya udah senior gitu. Dan saya dulu waktu di DPR awal-awal tuh dititipkan pesan oleh beliau. Beliau bilang, pokoknya kamu harus ingat ya bahwa sekarang kamu beda gitu, you are representing thousands of people gitu kan. Setiap kali hadir di rapat kamu harus memaksimalkan waktu itu untuk berjuang dan berkontribusi melalui hak suara kamu gitu. Karena dengan begitu itu menjadi imprint bahwa you are making a difference, you are doing your work. Apalagi parlemen kan parle. Kalau parlemen nggak bicara itu rasanya kayak tidak melakukan tugasnya dengan baik gitu. Dan beliau selalu menyampaikan bahwa setiap hari di DPR itu merupakan bagian dari sejarah. Sejarah apapun keputusan yang diterapkan itu dampaknya ke masyarakat luas. Iya, 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 iya. Iya. Jadi sejak itu terus saya 5 tahun udah di DPR, alhamdulillah I really enjoyed my time as a parliamentarian. Dan lalu kemudian sekarang sebagai eksekutif ya beda ya Mas ya. It's a Scope different of kind of- worknya completely different, tapi dua-duanya tuh punya meaning lah gitu ya. Dan karena udah terbiasa dengan cara saya gimana bekerja di parlemen, akhirnya sebagai eksekutif sekarang alhamdulillah diamanahi sebagai wakil menteri. Ya itu tadi setiap hari tuh selalu harus ada something gitu yang diperjuangkan. Gitu Dan ya? Pak Menteri kan udah ngasih tugas nih, misalnya tolong dibantu ya di ranah A B C D F G. Jadi Oh. every day I'm like, oke, gimana caranya saya bisa mengerjakan apa yang bisa membantu kinerja Kementerian Perdagangan ke depannya gitu. Oke. Apa, tadi kan dibilang kan ini kan dua hal yang berbeda banget ya, parlemen dan Yeah, so juga different. eksekutif. Nah, so different. Apa sih yang mendasar? Boleh dong share satu yang ini kan sebulan. Dibandingin aja dulu sebulan pertama jadi anggota parlemen sama sebulan pertama jadi wakil menteri. Itu perbedaannya yang sesignifikan apa?
Sibuk ya. Sibuk ya sekarang? Serius? Setiap Iya, hari iya, ada setiap hari. agenda sehari berapa? Tergantung sih, bisa sampai 5 rapat, 6 rapat, tergantung apa yang sedang dikerjakan ya. Kayak misalnya Wow. terima audiensi juga, itu kan juga lumayan gitu. Dan setiap kali seperti itu, ya kita kembali lagi apa nih kaitannya dengan targetnya kementerian kan, intinya kan Dibalikin kayak begitu. lagi ke Ya. pesan-pesan tadi Pak Menteri tadi. Exactly. So I think that's really important. Dan bedanya, yang paling beda menurutku karena kita eksekutor. Heeh. Jadi anggaran kementerian sudah ditetapkan, program-program sudah jelas. Nah, sekarang kita mengeksekusi dan kita harus make sure bahwa itu dilakukan dengan proper juga gitu kan. Kalau Dan dulu cuman ngawasin kalau ya. dulu kan mengawasi. Jadi kalau ada kesalahan ya kita Kok itu tegur. bilangnya begini, kok sekarang begini gitu ya. Iya. Kalau sekarang yang Ya, jalanin. kalau sekarang kita yang jalanin. Jadi kan ya capek juga ya. Gak apa-apa kok But in bilang a good capek. in a good way. In a good way ya. I mean ya. we're all human. Right? Iya betul. Tapi begitulah. Dan mungkin yang cukup challenging juga karena fieldnya ya, karena kan perdagangan. Jadi banyak hal yang harus saya pelajari juga. Tapi untungnya Mas, dulu itu waktu di DPR saya itu diberi kepercayaan untuk memimpin delegasi Indonesia, Parlemen Indonesia ke Peru. Ini kan kebetulan presiden lagi di Peru loh sekarang. Iya. Oh nggak ikut? Ya, kan in Peru. Anyway, dulu itu mimpin delegasi Indonesia ke Peru dan salah satu substansi yang kita bahas di situ adalah tentang perdagangan gitu. Karena ada apa yang SEPA tadi saya bilang, SEPA. Indonesia Peru, dan dulu waktu dengan parlemen di sana sempat kita bahas juga. Jadi banyak tuh kita bahas tentang potensi perdagangan antara kedua negara. Dan karena saya dulu anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen juga, jadi setiap kali nerima audiensi dari negara lain atau kita berkunjung ke beberapa negara sahabat gitu, yang menjadi fondasi selalu yang dibahas perdagangan. Jadi sebetulnya ya alhamdulillah nggak terlalu jomplang banget ininya udah ya, pernah tahu ya. topiknya ya. Dan bahkan Udah mungkin paham lah. tinggal buka catatan lama. Iya, exactly. Ya, ada beberapa negara yang kemarin sempat ketemu juga. Terus saya ingat loh, kan udah pernah ke negara sana gitu, udah pernah ke sana. Oh ya, I remember kita kerjasamanya ABCDFG gitu. Jadi lebih mudah aja Seru ya. sih, ya menarik sih. Ya. Sebagai eksekutor itu juga berarti, tapi ada ketakutan gitu nggak sih? Kan dulu kan waktu jadi pengawas tuh, maksudnya jadi DPR kan. Gitu ya, beda standingnya beda jadi gitu. Tadi kan gini, saya punya duit loh, Wih, gitu kan. gitu ya? Karena mewakili rakyat gitu. Oh, iya, Tapi iya. sekarang sebagai eksekutor, sebagai menteri, wamen gitu, Wakil menteri. itu ada kayak ketakutan gitu. Aduh, ntar pasti dia tahu ini, pasti kan. Apa ya? I don't know about ketakutan ya, tapi lebih ke yang menjadi challenge itu tadi sih, adjusting Nah, ke apa namanya wilayah kerja yang baru, yang berbeda, dan mungkin ekspektasi yang juga berbeda, gitu. Itu sih mainly itu. Tapi kalau buat aku pribadi sih, karena I quite enjoy this gitu. Alhamdulillah sih dibawa senang, dibawa enjoy. Itu membuat hal-hal yang iya dong ya. sulit menjadi Kalau enggak makin oke stres. juga kok gitu. Kalau nggak pecah kepala gitu ya, Iya. ngurusinnya. Nah, bicara soal urusan-urusan yang dilakukan gitu ya, melayani, karena sebagai pelayan publik gitu ya kan, wakil menteri. Ini ada permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul. Salah satunya lagi hits ini belakangan soal susu nih gitu. Kemarin beberapa hari terakhir ada kan para peternak sapi perah yang mereka tuh ngebuang susunya gara-gara nggak terserap nih hasil produksi mereka gitu. Ini nih sempat jadi obrolan gak sih di Kementerian Perdagangan, gimana solusinya buat teman-teman? Ya. Jadi mungkin kalau tentang susu ini nanti kita akan kaji ulang ya Mas ya. Ini kebetulan Pak Menteri juga lagi di Peru. Jadi mudah-mudahan nanti sepulang dari itu Pak Presiden juga akan balik ke Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan yang lebih konkret gitu. Karena masalah ini kan tentu ada kaitannya juga dengan bagaimana masyarakat yang menjual susu itu tadi gitu kan, dan dampaknya juga sangat luas gitu. Memang kalau kita trace back dengan kebijakan yang ada, kita itu kan punya Permen nomor 8 tahun 2024. Ini kan revisi dari Permen yang sebelumnya yang tahun nomor 36 tahun 2023.
mengenai perizinan impor. Nah, perizinan impor itu akan diberikan asalkan tergantung komoditasnya. Jadi kalau komoditasnya susu berarti itu kembali lagi kita harus melihat dulu apakah ada semacam perizinan teknis dari kementerian teknisnya. Jadi dalam hal ini kan ada Kementerian Pertanian ya. Juga ya. Pertanian juga terlibat di sini gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada perizinan itu keluar, itu menjadi sinyal untuk Kementerian Perdagangan untuk kemudian memberikan akses impor. Itu tadi gitu. Jadi memang harus kita kaji nih secara keseluruhan apakah produk susu kita kualitasnya itu memang tidak baik gitu. Kalaupun tidak baik itu kenapa? Karena dulu di tahun 1985 kalau tidak salah itu pernah ada sebuah kebijakan, coba kita nanti cek juga ya, kebijakan yang membatasi jumlah impor ketika berbicara mengenai susu gitu. Tapi sejak tahun 95-an kalau tidak salah itu terus nggak ada lagi kebijakan itu, gitu. Nah sekarang kembali lagi kita butuh nggak nih kebijakan seperti itu lagi atau gimana? Untuk memproteksi. Untuk memprotek, tapi juga kita harus mempelajari bagaimana sih sebetulnya kualitas susu dalam negeri saat ini. Apakah aman untuk dikonsumsi, lalu kemudian komponennya apakah safe gitu kan. Jadi pendekatan itu yang harus kita pelajari menurut saya Mas. Jadi mudah-mudahan ini menjadi PR kita ke depannya. Nanti kita juga nunggu arahan dari baik itu Pak Menteri, Pak Presiden juga. Karena ini menjadi isu nasional kan Mas ya, dan kaitannya dengan lintas KL, lintas kementerian. Kalau kayak gitu biasanya nanti akan koordinasikan lintas kementerian itu tadi. Atau jangan-jangan mungkin masalah lebih kepada penyerapan atau tidak terbeli aja gitu. Masyarakat mungkin daya belinya lagi rendah kan, jadi akhirnya kayak udah deh ntar dulu minum susu gitu. Ya bisa jadi. Nah itu makanya kita harus mempelajari dulu nih masalah intinya tuh karena apa? Apakah karena daya beli kita memang rendah atau karena soal kualitas tadi? Atau soal kualitas atau memang yang jumlah impor susu itu membludak gitu kan? Yang akhirnya kemudian yang dalam negeri tidak bisa terserap dan nggak bisa berkompetisi gitu loh Mas. Jadi kita harus mendalami nih kasus ini menurut saya. Oke. Moga-moga sabar di sana para penjual susu ya, peternak sapi perah di sana karena harus segera kan, karena ini kehidupan mereka gitu, mata pencaharian mereka. Kalau misalnya tidak terserap, kebayang aja dapat duit dari mana begitu kan. Iya. Kalau sekarang sih lagi berjalan juga pendekatan untuk mengetahui apa sih sumber masalahnya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa melihat secara realnya kebijakan apa yang kemudian akan dikeluarkan. Oke. Nah, ini ada kaitannya sama soal pertumbuhan ekonomi ya, 8% itu cita-citanya Pak Presiden Prabowo gitu. Kalau dari Kementerian Perdagangan apa nih, produk-produk apa, unggulan apa nih yang bisa membuat angka pertumbuhan ini bisa meroket, karena selama ini kan stuck di 5 ya. Nah gimana nih loncat 3 angka gitu? Ya nggak mudah sih Mas ya. Susah banget tuh kayaknya. Memang targetnya itu every year dia naik 1%, 1% gitu. Karena end resultnya harapannya tahun 2029 tuh menjadi 8%. Targetnya kan kayak begitu gitu. Dan kalau kita melihat secara holistik perdagangan itu kontribusinya kurang lebih 12% terhadap GDP growth kita gitu. Dan kalau kita trace back sejak Mei tahun 2020 kalau nggak salah, kita tuh surplus terus Mas. Surplus terus dan nilainya itu sampai 21,98 billion US dollars gitu. Jadi memang ini menjadi track record yang positif ya. Bahwa dari segi perekonomian kita itu seperti ini. Dan yang sedang kita berusaha dorong dan mendominasi itu juga ekspor yang non migas gitu. Jadi ada beberapa komoditas yang non migas yang menjadi unggulan, dan selebihnya kita juga mau mendorong yang UMKM itu tadi gitu. Hopefully it will help ya untuk
kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi kita itu tadi. Karena kembali lagi UMKM sektor sendiri aja berkontribusinya 60% sekian gitu kepada GDP growth kita. Nah, belum lagi kalau kita itu memaksimalkan pasar dalam negeri ya. Belum lagi kalau nanti kita coba ekspor yang di luar negeri gitu. Jadi ini menjadi itu tadi 3 program itu menjadi program unggulan Kementerian Perdagangan dengan harapan kita juga bisa berkontribusi terhadap realisasi 8% itu. Walaupun nanti stage by stage ya Mas ya. Jadi nggak bisa misalnya melonjak langsung tahun depan gitu kan. By the way it's almost next year, 2 bulan lagi. Iya. Mau bergerak nih 2025 gitu. Iya, Emang berat insyaallah juga sih 8%. Cuman itu cita-cita yang harusnya ya namanya juga mimpi Iya. digantung ke setinggi Kalau lah Pak gitu Prabowo bilang lebih baik kita targetnya tinggi dibandingkan kita targetnya hanya 6% atau 7%. Nggak realistis kan? Itu kan realistis gitu maksudnya Yes, justru. but it gives us more of an incentive to work harder. Oke. Jadi karakter nggak tahu entah itu apakah karakter kita or manusiawi gitu ya. Untuk kemudian targetnya cuma 6% gampang lah. Terus akhirnya Ini kita mah gampang. kerjanya juga nggak Nggak gaspol. produktif, exactly nggak segaspol itu gitu kan. Oke. Nah sedangkan kemarin Pak Presiden menyatakan ini waktu di Sentul kalau nggak salah, you know you can do a playback or something. Tapi intinya beliau menyatakan itu gitu karena dengan target tinggi harapannya produktivitas kita juga bisa semakin ini lagi tinggi lagi. Oke, berarti kalau ini jangka pendek ya itu kan ya kalau 100 hari tadi tuh Iya, ya. 100 hari. 100 hari itu. Jangka Kalau pendek. menengahnya atau panjangnya tadi ya 8% tadi. Benar, kalau menengahnya tentu melanjuti terobosan-terobosan yang menjadi jangka pendek itu agar pencapaiannya bisa lebih tinggi lagi gitu. Misalnya entah itu berapa UMKM yang udah sukses nih go global misalnya. Terus bagaimana kita mengexpand market luar negeri gitu. Apakah ada promotional events yang dilakukan di luar negeri untuk membantu mempromosikan produk-produk lokal kita. Kementerian Perdagangan itu juga berperan di ini loh Mas, Jakarta, not only Jakarta Fashion Week, London Fashion Week, New York Fashion Week, untuk menampilkan Karya-karya desainer karya-karya, Indonesia. iya, Oke. keren kan? Jadi mudah-mudahan ini saya excited sih. Next year kita bisa coba explore itu agar yang desainer-desainer lokal itu bisa tembus keluar. Aku tuh kemarin waktu sebagai anggota DPR juga kan memang seneng seni ya. Maksudnya suka ya UMKM ataupun desainer-desainer lokal. Kebetulan dapil saya tuh di Gresik dan Lamongan. Ada nih desainer lokal yang akhirnya kalau misalnya lagi giat di DPR atau lagi nerima kunjungan dari siapa atau gimana itu kan dapat public exposure ya. Saya pakai bajunya sekalian menceritakan dan kalaupun ditanya dan biasanya ditanya sama delegasi dari luar negeri kayak this is so nice what you're wearing gitu. Dari mana sih? Terus dari situ kita cerita gitu. Yang pertama ini produk Indonesia, desainernya lokal, kebetulan juga dari daerah pemilihan saya kayak gitu. Kan it's kind of like soft diplomacy dan kita mengattract orang untuk datang ke Indonesia kan. Jadi suka sih saya itu terlibat di kegiatan-kegiatan seperti itu di mana kita bisa men-showcase this is our local talent, you know. Ya, sekalian gitu. ya. Sekalian mau lagi ya kita bantu promosiin akhirnya bener karena siapa dan lagi tidak dipungut fee loh ya. Iya kan sudah jadi sebagai wakil rakyatnya gitu dengan kan suka hati bener. Kalau lihat dari kesibukannya luar biasa padatnya gitu kan terus masih sempet nggak sih buat healing gitu 1 minggu libur nggak sih? Enggak ya? sampai bingung ya hari libur itu yang mana gitu sampai bingung. Nggak, kalau Bener jurnalis juga, kan gitu. hitam semua tuh kalender ya kan gitu sepanjang ya. tahun kan hitam semua nggak ada warna merahnya. Sabar ya, Kalau sabar ya teman-teman. sudah terbiasa Kasian. sih. Kalau dari kementerian gitu. Kalau yang Kalau bawa-bawa kita pasti kan tergantung 1 minggu sih. libur dong. Kita tergantung kalau misalnya ada kunjungan pas weekend ya tentu kita harus berkegiatan gitu kan. Tapi kalau untuk healing saya rasa setiap manusia untuk menjadi produktif ya untuk bisa all out dalam melaksanakan tugas harus menyisihkan waktu untuk diri sendiri juga. Refreshing ya. So you can always manage your time kan. Okay. Misalnya
rapat jam 9. Berarti otomatis bangun subuh misalnya sholat dan lain-lain, selipin aja olahraga juga nggak usah gimana-gimana gitu, maksudnya kalau tidak memungkinkan bisa nge-gym kek atau apa gitu, alokasikanlah 1 jam untuk kegiatan seperti itu agar pas kita ada kewajiban, ya kan tuntutan juga untuk bekerja dengan maksimal, kita juga bisa melakukannya dengan baik karena kita refresh, ya kan, Fit, kita gitu juga ya. fit dan our emotions juga Sudah terkendali. terkendalikan gitu kan. Udah ngurusin diri sendiri pusing, diurusin warga negara Indonesia Jadi gitu ya. penting itu Mas, dan waktu sama keluarga itu juga penting. Itu sebagai proses Kalau buat healing di aku situ sih ya. ya, kalau pas ada free time gitu, I will spend it with my family and close friends. Tapi belum sampai taraf sampai aduh stres banget ya ngurusin negara. Belum ya? Belum kan? Baru sebulan. Iya, kalau ya di ranah ini ya. Tapi kan kita udah ngurusin negara cie. Oh, Udah 5 tahun yang lalu udah sudah 5 mulai. tahun sekarang going on the 6th. Tapi kalau buat saya itu, kalau dulu ya, sestres-stresnya apapun itu, yang membuat semangat itu adalah masyarakat yang that I represent. Selalu I kembali love, kepada situ ya. apa ya, seneng banget turun ke lapangan aku tuh orangnya, seneng ngelihat secara langsung karena dengan begitu kita di pusat itu termotivasi untuk lebih bekerja keras dengan kita melihat realita di lapangan. Oh ternyata kayak gini, permasalahannya di mana, saya bisa kontribusinya dengan cara apa gitu. And it's their smiles or their sense of hope that keeps me going. Dan aku rasa even dengan posisi sekarang, nanti juga ada tugas ke luar kota gitu, hal-hal seperti itu yang akan membuat aku merasa termotivasi terus sih. Lebih ada suntikan energi gitu ya, hitungannya ya. Iya. Itu juga bentuk dari refreshment itu tadi ya. Iya. To Nggak di feel kantor refreshed. mulu duduk rapat Iya, gitu ya, benar. jadi turun langsung ketemu belanja masalah di sana. Penting loh, Pak Presiden juga suka melakukan itu. Mas Gibran juga, beliau kalau sedang kunjungan kemana pasti menyisihkan waktu, entah itu bagi-bagi susu gratis atau apa gitu kan. Dan itu caranya beliau untuk menyapa rakyat, untuk dan rakyat itu disalamin, diajak ngobrol terus senang banget. Iyalah, susah banget ketemu sama pejabat-pejabat ini Iya kan. kan? Cuma Iya. bisa ngeliatnya di TV gitu So biasanya it's kan. a mutual thing, saling membuat bahagia satu sama lain kan? Jadi nyerap energi gitu ya. Iya bener. Buat- We need this energy, apalagi dengan target 8% ya. Balik lagi ke situ ya. Berat itu ya 8% ya. Oke, Iya. semoga target 8%-nya, Amin. target soal perdagangan tadi ya, membuat UMKM kita jadi global itu bisa segera Amin, insyaallah. udah terlaksana sudah, tapi moga-moga makin banyak gitu yang go global. Iya. Dan semua PR-PR Pak Prabowo bisa terlaksana dengan Amin. baik gitu ya. Amin, insyaallah. Oke, terima kasih sudah mau Thank main you. ke Liputan 6. Semoga Terima selalu kasih sehat banyak. Amin. untuk bisa bekerja dengan baik. Kabar-kabari Liputan 6 kalau misalkan ada program-program apa yang menarik, boleh loh kita Boleh banget. kita bantu exposure-nya. Don't worry guys. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak sudah Terima bersama kasih. saya. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Wamendak, dia Roro Esti, saya Jati Dharma pamit. Salam SCTV.